Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian kabarnya baik-baik dan sehat-sehat semuanya ya. Walaupun saat ini kita harus belajar di rumah, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk belajar. Kali ini kita akan masuk dalam materi baru, yaitu materi tentang teks persuasif. Tujuan pembelajaran yang harus kalian pahami dulu pertama ya, adalah diharapkan kalian dapat memahami pengertian teks persuasif. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah diharapkan kalian nantinya dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasif. Selanjutnya, Ibu akan bertanyakan kepada kalian, pernahkah kalian membujuk orang berbuat sesuatu? Nah, itu artinya kamu sudah akrab dengan persuasif. Persuasif berarti kemampuan untuk memengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu seperti yang kita perintahkan. Contoh, ayo kita pergi berwisata. Jadi, karakteristik persuasif mengajak atau memengaruhi orang untuk berbuat sesuatu. Jadi, teks persuasif itu teks yang bagaimana? Jadi, teks persuasif tentunya adalah teks yang berisi ajakan atau bujukan. Mari kita lihat penggalan paragraf di bawah ini. Ibu akan bacakan. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur. Misalnya sering terlambat makan, kurang mengkonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Coba perhatikan, manakah yang menjadi kalimat persuasif atau yang mengandung kata persuasif? Ya, benar. Yang tercetak tebal ini atau yang tebal ini, makanlah dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Itu adalah contoh kalimat persuasif. Yang mana kita sudah ketahui bersama, kalimat yang mengandung bujukan atau mempengaruhi orang lain. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur teks persuasif. Ya, struktur teks persuasif ini ada 4. Yang pertama adalah pengenalan isu. Apa itu pengenalan isu? Pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan. Jadi, tentang isu-isu apa yang saat ini berkembang, yang akan dijadikan dasar oleh kalian untuk menjadikan isu tersebut menjadi sebuah tulisan atau sebuah teks persuasif. Selanjutnya, setelah kalian menemukan atau kalian menyampaikan masalah yang menjadi dasar tulisan kalian, kita lanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu tahap yang disebut dengan rangkaian argumen. Nah, di sini penulis mengemukakan ya sejumlah pendapat-pendapat kalian berhubungan dengan tadi pengenalan isu ini, disertai dengan fakta-fakta dengan tujuan apa? Untuk memperkuat argumen-argumen kalian. Jadi harus ada fakta, ya. Berarti dalam rangkaian argumen ini mengandung pendapat dan fakta. Ya, di sini Ibu berikan contoh pendapat seperti apa? Ibu akan bacakan. Di sini ada contoh pendapat. Kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi, sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Itu adalah contoh pendapat. Contoh yang kedua yaitu contoh fakta seperti apa? Lewat situs-situs internet, beragam informasi yang kita butuhkan bisa kita dapat. Betul kan? Faktanya memang demikian. Nah, ini disebut dengan fakta. Jadi, pendapat itu setiap orang bisa berbeda-beda, tetapi kalau fakta itu membicarakan hal yang sama, atau alias kebenarannya adalah 100%. Tidak bisa dibantah-bantah atau tidak bisa ditawar lagi ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur yang selanjutnya, yaitu yang
ketiga. Nah, pernyataan ajakan. Nah, inilah yang menjadi inti dari teks persuasif. Kenapa? Karena disinilah di bagian inilah kita menyatakan dorongan-dorongan kepada pembaca atau pendengar supaya mereka mau melakukan sesuatu yang kita imbau ya. Jadi, dalam pernyataan ajakan ini kalian tuliskan dorongan-dorongan kepada pembaca atau pendengar ya untuk melakukan sesuatu yang sesuai masalah yang ingin kalian sampaikan kepada pendengar atau pembaca. Selanjutnya penegasan kembali. Nah, di sini dalam penegasan kembali kalian bisa buatkan dalam bentuk simpulan atau juga boleh dalam bentuk rangkuman. Dari mana? Dari pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah ditulis dari awal tadi ya. Nah, biasanya dalam penegasan kembali ini ditandai dengan ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian. Nah, dengan demikian. Biasanya kata-kata ini mengandung atau ditemukan dalam penegasan kembali. Jadi menegaskan. Nah, kata-kata inilah yang biasa muncul atau biasa kita temukan dalam penegasan. Sampai sini sudah pada paham ya? Nah, kalau sudah semuanya paham, kita lanjutkan ke kebahasaannya. Jadi, tidak hanya struktur yang harus kita pahami atau kita telaah, seperti apa struktur teks persuasif, tapi kita juga harus lihat ya kebahasaan yang kita temukan atau yang harus kita tahu yang menyangkut ke dalam teks persuasif. Yang pertama adalah kata-kata teknis atau peristilahan seperti teknologi, internet, reproduksi, aborsi, dan lain-lain. Yang kedua adalah kata penghubung atau hubungan kausalitas atau argumentatif. Ya, kausalitas ini berbicara kausalitas artinya hubungan sebab akibat, bisa sebab akibat, bisa akibat sebab gitu ya. Polanya ada dua gitu. Ya, tapi yang jelas di sini yang dibahas adalah kata penghubungnya ya, kata penghubung. Kata penghubung ini disebut juga kata penghubung kausalitas atau argumentatif. Jadi kalau kata penghubung argumentatif, jangan bingung, itu sama artinya dengan kata penghubung kausalitas ya. Contohnya seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Yang selanjutnya kata kerja mental yang berhubungan dengan apa ini kata kerja mental? Yang berkaitan dengan melibatkan pikiran ya, diharapkan, memprihatinkan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, kata perujukan. Ya, contohnya nih Ibu berikan. Berdasarkan data titik-titik. Nah, berdasarkan data titik-titik ini maksudnya adalah kalian mengambil data dari mana? Misalnya berdasarkan data apa? Misalnya data tentang apa? Bencana alam gitu ya. Nah, berdasarkan data bencana alam tahun berapa? Misalnya gitu ya. Lalu yang merujuk pada pendapat. Misalnya merujuk pada pendapat titik-titik. Nah, pendapat siapa yang kalian kutip? Atau yang kalian ambil gitu ya. Nah, selanjutnya kata-kata persuasif. Nah, tadi kan sudah dibahas. Berarti kata-kata yang mengandung bujukan atau mempengaruhi ya. Contohnya hendaklah, sebaiknya, diharapkan, dan lain-lain. Ya. Ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu materi kita tentang teks persuasif, menyangkut pengertian teks persuasif, struktur teks persuasif, dan kebahasaan teks persuasif. Selanjutnya, kalian nanti akan bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran kita kali ini. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you. Sampai jumpa. Sampai jumpa dengan saya kembali, Hetty Ferawati. Terima kasih.